Tes 1. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pembuatan sebuah form login dengan desain user interface atau UI design, di mana form ini akan kita gunakan untuk sistem keamanan yang kita akan lengkapi dengan ini ya, dengan level access atau dengan multi level access yang akan kita buat. Baik, langsung saja di sini kita akan membuat atau memulai dengan memperkenalkan dulu. Jadi dalam pembuatan sini sudah saya tampilkan di layar ini ya. Ada dua sheet. Sheet yang pertama adalah user. Di dalam sheet user ini nanti kita akan gunakan sebagai tempat untuk menampung user yang kita daftarkan. Seperti ada kolom dengan judulnya, ada nama, email, telepon, password, lalu permission 1, permission 2, permission 3. Saya jelaskan di sini untuk nama, ini jelas nanti kita gunakan untuk menyimpan nama username ya, nama user atau nama penggunanya. Email ini kelengkapan emailnya nanti, terus ada telepon dan ada password. Terus untuk permission 1, permission 2, permission 3. Nah, ini nanti yang mau kita buat itu adalah permissionnya itu ada 3 tombol ya, nanti yang saya buat. Jadi permission 1 ini adalah untuk tombol pertama, terus permission 2 ini untuk tombol kedua, lalu permission 3 itu untuk tombol ketiga. Artinya apa? Di dalam user form login nanti ya, ketika kita berhasil login, maka kita akan disuguhkan dengan 3 tombol, tombol 1, tombol 2, tombol 3. Nah, di masing-masing tombol itu, ketika kita atur permission 1 atau tombol 1 itu true, maka kita bisa mengakses tombol 1 tersebut. Tapi kalau misalnya di bagian permission 2 atau tombol 2 kita atur jadi false, maka kita tidak bisa atau tidak berhak untuk mengakses tombol tersebut. Jadi permission 1, permission 2, permission 3 ini adalah kolom yang menandakan bahwa kita bisa mengakses itu tombol mana saja. True berarti kita bisa mengakses, false berarti kita tidak bisa mengakses, seperti itu. Nah, ini di bagian kolom, di bagian sheet user. Di bagian sheet menu sekarang, di sini adalah sheet yang kita gunakan untuk memunculkan menu utama. Jadi, form login nanti yang kita buat, nanti kita akan membuatnya itu menggunakan 2 sistem akses ya. Jadi, ketika nanti kita berhasil login, maka kita bisa, pilihan pertama adalah kita menggunakan menunya itu menggunakan user form. Jadi tombol-tombol nanti itu kita taruh di user form. Nah, pilihan kedua, nanti menu utamanya itu kita menggunakan sheet. Jadi, form login nanti itu akan membuka sheet ini atau bisa mengakses sheet ini ketika kita berhasil login, seperti itu. Nah, ini di bagian sheet-nya ya. Nah, di bagian formnya sekarang kita akan tunjukkan dulu ya. Oke, di bagian formnya ini saya punya ada user form 1, seperti ini desainnya, ya. Terus user form 2, nah seperti ini desainnya. Jadi, user form 1 ini kita gunakan untuk login. Jadi, nanti ketika kita bisa login, maka kita akan bisa mengakses form menu utama. Nah, di bagian form menu utama ini bisa Anda gunakan untuk mengakses perintah-perintah yang lain menggunakan tombol button 1, button 2, button 3. Tapi, kalau misalnya Anda menaruh menu utamanya itu tidak di form seperti ini, artinya Anda menaruh formnya itu di dalam sheet, maka kita akan menggunakan yang ini, gitu. Jadi ada 2 model menu tadi saya bilang. Oke, kita langsung saja di sini. Pertama di bagian user tadi ya. Ini jelas nanti sudah saya sediakan file ini ya, tinggal Anda gunakan saja untuk sebagai template-nya. Nanti di sini akan sudah saya buatkan ada nama, email,
telepon sampai dengan permission 3. Nah, di bagian menu atau di bagian sheet sampingnya sini, di sini ada shapes, bukan shapes ya, tapi sebuah sel yang sudah saya kasih warna seperti ini ya. Nah, ini warnanya. Nah, di dalam ring atau yang saya kasih warna ini, itu kita masukkan logo seperti biasa ya. Ini logonya bisa Anda ganti, terus di bagian bawah ada tombol ya ini. Nah, ini tombolnya. Ada tombol logout ya, nanti berfungsi untuk keluar ya, seperti ini ya. Ada lagi tombol button 1 untuk mengakses menu-menu yang lain atau perintah yang lain, button 2 dan button 3 seperti itu. Terus di bagian formnya sekarang ya. Nah, di bagian formnya sini, pertama di bagian user form 1, kita akan bongkar dulu di bagian user form 1. Di bagian user form 1 ini saya menggunakan multi page ya. Jadi multi page ini saya tampilkan dulu ya. Dia ada 2 page, cuman di sini saya sembunyikan tombol untuk page-nya. Jadi saya klik dulu multi page-nya. Nah, ini masuk di bagian style, ini saya ganti menjadi tab. Maka muncul di sini ada tab-tabnya. Nah, di bagian page 1, di sini di bagian samping kiri saya masukkan frame ya. Jadi ini ada frame, namanya frame 4. Nah, di bagian frame 4 ini kita akan gunakan untuk menaruh, pertama ada logo, lalu ada 3 tombol. Pertama ada tombol CMD sign up. Jadi tombol ini saya kasih nama, captionnya adalah create account. Fungsinya nanti ketika kita klik tombol create account ini, dia akan memunculkan 2 tools di bagian bawah sini. Jadi nanti ketika dijalankan pertama kali ya, saya jalankan misalnya begini, ini hilang, ini nggak nampak gitu. Nah, ini nggak nampak. Terus ketika kita klik tombol create account, maka dia akan nampak. Oke, nah itu fungsinya. Nah, terus di bagian samping sini ada tombol CMD exit. CMD exit ini kita gunakan untuk keluar dari aplikasinya gitu, bukan keluar dari form ini terus nutup, itu enggak ya, tapi keluar dari aplikasi Excel-nya. Terus di bagian bawah sini ada tombol ya, oke ya, kita kasih nama CMD oke. Ini fungsinya untuk masuk ke dalam sistem pendaftaran. Jadi ketika kita klik tombol create account, maka text box ini dan tombol ini akan dimunculkan. Dan tugas kita adalah memasukkan passwordnya ini apa gitu. Jadi nanti ketika kita klik tombol create account ini muncul, tugas kita selanjutnya adalah mengisi passwordnya ini apa gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita ngisi passwordnya, kita klik tombol oke. Ketika passwordnya benar, maka kita akan menuju ke page 2 seperti ini. Tapi kalau passwordnya salah, maka di bagian text box dan tombol ini akan disembunyikan lagi seperti itu. Oke, di bagian sini ya. Jadi saya ulangi lagi. Nah, di sini ada multi page ya. Ini ada multi page. Terus multi page ini nggak kita kasih nama, cukup nama default saja, multi page 1. Terus ini ada logo ya, menggunakan image. Nah, ini image-nya. Anda bisa mengganti gambarnya dengan cara diklik, terus masuk image ya, picture sini. Terus diklik tanda titik-titiknya ini ya. Terus Anda cari di mana logo Anda masing-masing. Terus di bagian bawah ada tombol namanya CMD sign up. Di bagian bawah juga silakan diganti menjadi CMD exit. Oke, di bawahnya lagi silakan diganti textbox Anda masing-masing menjadi TXT admin password. Oke, ini untuk textbox-nya. Di bagian sampingnya ada tombol lagi CMD oke, seperti itu. Tadi fungsinya sudah saya jelaskan, untuk exit nanti kita gunakan untuk keluar. Dan di sampingnya sini, ya di sampingnya sini nanti pertama ada image ini ya. Image ini nanti sudah saya setting. Di bagian back style saya ganti menjadi back transparan, jadi nggak kelihatan backgroundnya. Terus bagian border style saya kasih yang none. Terus untuk gambar ini nanti silakan dimasukkan gambar yang sudah saya sediakan, yaitu gambarnya adalah yang seperti ini ya. Nah, ini gambarnya nih, yang putih ya, yang warna putih. Jadi ada password, ada usernya sudah saya buatkan. Seperti itu. Nah, banyak yang bertanya dapat dari mana sih logonya ini ya. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Office 2019. Jadi di sini sudah disediakan ada ikonnya gitu.
Ya, nah ini icon yang biasa saya gunakan untuk memasukkan logo-logo atau gambar-gambarnya seperti itu. Nah, jika sudah di bagian atas kita kasih gambar user account, di bagian bawah kita kasih gambar kunci. Terus di samping sini ada text box yang tidak terlihat, ya, nggak terlihat, tapi dia ada. Saya kasih nama txt user. Di bagian bawah sini saya kasih nama, di text box juga saya kasih nama txt password. Nah, ini kenapa kok nggak terlihat? Karena memang di sini kita mengaturnya itu dia transparan, ya, transparan supaya nanti ketika kita mengetik, nah seperti ini, maka hasilnya nampak seperti itu. Oke, di bagian bawahnya ada tombol, saya kasih nama cmd login. Terus di samping sini ada label, ya, ini keterangan saja. Don't have account, create a new account. Jadi di sini kalau misalnya kita nggak punya akun, silakan Anda mengklik tombol create account seperti itu. Terus di bagian bawah ada text box check password. Nah, ini apa fungsi text box ini? Jadi nanti ketika kita mau ngetikkan user dan password yang sudah kita daftarkan, maka fungsi dari text box ini adalah memastikan bahwa passwordnya itu benar. Oke ya, jadi ini berfungsi untuk memastikan bahwa password yang diketik di sini itu benar dan sama dengan password yang muncul di sini nanti. Cuma nanti ini akan sembunyikan, ya, nggak mungkin kita nggak sembunyikan gitu. Baik, di bagian page 2 sekarang, di sini ada username, ya, ini label. Terus ini ada label juga saya buat di bagian tengah bawahnya ini. Terus di bagian sini ada text box lagi yang tersembunyi, ya. Nah, ini text box nggak kelihatan. Kita kasih nama txt username. Di bagian bawah ada txt email. Jadi Anda tinggal mengklik aja di area sini, nanti akan ada text box-nya itu. Nah, itu. Oke, di sini kita kasih nama txt username. Terus di sini kita kasih nama txt email. Ini txt phone. Terus ini txt new password. Lalu ini adalah txt confirm password. Nah, ini namanya, ya, txt confirm password. Yang ini tadi txt new password. Oke, itu untuk nama-nama di bagian atasnya sini. Terus di bagian bawah ini ada user permission. Jadi inilah yang akan kita gunakan nanti untuk membuat sebuah perizinan tombol yang user yang nanti kita buat itu dia bisa mengakses tombol apa aja gitu. Jadi sini ada 3 tombol tadi, ya. Ada tombol 1, tombol 2, tombol 3. Nah, kebetulan di sini saya kasih nama misalnya itu employee, product, dan report gitu. Jadi kalau nanti saya on-kan untuk employee, maka dia akan bisa mengakses tombol employee. Cuman di bagian sini kan belum saya ganti, ya, belum jadi employee dan apa gitu nanti itu. Oke, itu di bagian isi di bagian permissionnya, ya. Nah, sekarang kita akan cek nama-namanya. Pertama di sini ada frame, ya, ini frame. Saya menggunakan frame dengan saya kasih nama line 1. Ya, terus di tengah-tengah sini saya kasih nama on off 1. Nah, itu. Ini tombol command button. Di bagian samping sini ada frame lagi, saya kasih nama line 2. Terus tombolnya saya kasih nama on off 2 seperti itu. Berikutnya di bagian kanan ada line 3 frame juga. Saya kasih nama on off 3. Oke. Di bagian bawah ada tombol, ya, saya kasih nama cmd create. Jadi berfungsi untuk membuat akun baru atau create new account. Terus di bagian samping sini ada logo lagi, ya. Ini ini juga frame. Jadi frame ini hasil kopian, ya. Hasil kopian dari page 1 sini tadi, ya. Ini saya copy terus letakkan di samping sini, sekarang dipindah posisinya. Terus ini ada tombol login dan exit. Di bagian bawah ada already have account, list login. Jadi ini kalau misalnya sudah punya akun, Anda tinggal klik tombol login gitu. Oke, berikutnya sekarang kita masuk ke bagian form kedua. Nah, ini di bagian form kedua sini, ini sudah saya sediakan juga nanti, ya. Pertama, nanti di sini saya akan diganti. Ini adalah label, ya. Kita kasih nama lb user. Ini label. Ada tombol, kita kasih nama cmd logout. Tombol kita kasih nama cmd button 1. Ini tombol juga saya kasih nama cmd button 2. Ini tombol juga saya kasih nama cmd button 3. Di bagian bawah ada label, saya kasih nama label 2, tadi nggak usah diganti, ya. Cuma di sini saya kasih
pengaturan hike-nya itu 2. Jadi ini buat garis gitu maksudnya. Oke, kita kembali ke sheet-nya. Tadi sudah saya jelasin ini ya, tombol ini fungsinya buat apa, cuman bagaimana cara membuatnya. Tombol ini dibuat lewat developer ya. Insert, kita pilih yang di kategori ActiveX Control. Ini kita masukkan button. Nah, ini. Oke, kita buat seperti ini, lalu kita tarik ke sini. Nah, ini adalah cara membuat di bagian tombol sini. Oke, ya seperti itu. Kita hapus. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke bagian pemasukan coding ya. Nah, coding pertama di sini yang akan kita buat adalah di bagian user form inisial seperti biasa. Nah, caranya bagaimana? Kita ulangi lagi. Caranya adalah di sini ada klik kanan di bagian user form yang kosong sini, maka muncul private sub user form underscore click. Ini diganti menjadi inisial. Ya, jadi inisial lalu kita hapus seperti biasa. Kita copy di sini codingnya ya. Coding yang akan kita gunakan di sini adalah, nah ini dia sudah saya sediakan. Ini coding untuk form login. Jadi kita copy isinya seperti ini. Kita copy, kita masukkan ke dalam perintah sini. Oke. Nah, di bagian coding user form inisial ini yang bisa saya jelaskan adalah pertama di bagian multi-page 1. Ini adalah coding untuk mengatur page berapa pertama kali yang terbuka. Jadi page-nya adalah page 0. Jadi di sini adalah ada page 1, ada page 2. Cuman hitungannya di sini adalah ini 0, ini 1. Karena yang pertama kali terbuka harus yang ini, maka kita atur di sini adalah dia 0. Terus di bagian sini ada me.frame3.hike sama dengan multipage1.hike. Jadi di sini ada frame ya. Nah, ada frame 4. Ada frame 3. Nah, di sini frame 4 dengan frame 3. Nah, ini ada frame 3, frame 4 itu adalah nanti ketika kita jalankan formnya, maka tinggi dari frame ini akan menyamakan dengan tinggi dari multipage. Nah, gitu. Jadi tingginya ini akan disamakan dengan tinggi multipage. Terus di bagian bawah di sini ada me.onOff1 ya. Back color dan for color. Back color artinya warna belakang, for color artinya warna huruf. Nah, di sini untuk warna belakang dengan warna huruf kita atur warna seperti ini. Maka di sini ketika kita jalankan masuk ke sini, nah di sini dia warna huruf dengan warna latarnya sama gitu. Warnanya merah seperti ini ya. Dan di bagian line sini, nah di bagian line sini saya kasih warna itu seperti ini. Line 1, line 2, line 3 itu seperti ini warnanya. Terus on off 2, on off 3 ini juga kita masukkan gitu. Jadi ketika form pertama kali dijalankan, maka perintah ini akan mengatur warna background dan warna huruf seperti itu. For color huruf, background color berarti warna latar. Terus di bagian me.txt password.value .visible sama dengan false. Ini yang mana sih? Nah ya. Jadi txt admin password dengan cmd OK itu adalah yang ini tadi. Nah, ini tadi 2 ini. Jadi ketika dijalankan maka dia nggak nampak pertama kali. Terus yang di bagian bawah ada txt check password.visible juga sama ya. Nah, yang di sini nih. Nah, jadi kalau kita jalankan gini, nah ini nggak ada, hilang gitu. Maksudnya seperti itu. Oke, berikutnya. Coding berikutnya adalah di bagian sign up. Nah, ini kita akan copy langsung 2 baris ini isinya. Kita copy. Lalu kita taruh di bagian sign up, berarti kita klik di bagian ini, klik 2 kali ya. Langsung paste. Nah, ini fungsinya adalah ketika kita mengklik tombol ini, maka txt admin password akan dimunculkan beserta dengan tombol OK-nya. Jadi 2 tombol yang ini tadi, nah ini akan dimunculkan lagi gitu. Nah, kita cek coba, kita klik, nah dia muncul gitu. Oke, berikutnya tombol OK untuk yang sign up. Nah, ini kita copy. Nah, tombol OK itu yang ini. Jadi fungsinya itu adalah ketika kita klik OK setelah kita mengetik password, maka dia akan membuka frame atau page yang ini ya. Kita taruh dulu codingnya.
Oke, seperti itu ya. Jadi di sini untuk txt admin password dia adalah yang ini. Nah, jadi passwordnya itu kita atur di sini adalah Excel and VBA tutorial. Ya, jadi ini password untuk adminnya. Oke, nanti ketika nanti passwordnya adalah bukan ini, ya. Jadi kalau passwordnya bukan ini, maka akan muncul pesan password admin salah. Silakan hubungi administrator ya. Terus txt password adminnya akan dihapus lalu disembunyikan lagi gitu dengan tombol OK-nya. Nah, di sini ada selain itu, kalau di sini benar berarti maka di sini akan dihapus juga, disembunyikan dan kita masuk ke dalam multi page itu page 1 atau page pendaftaran seperti itu. Kita ambil contoh nih. Klik create account. Nah, di sini saya ketik misalnya ngawur ya. Oke. Klik OK, maka muncul pesan seperti ini karena passwordnya salah. Nah, setelah muncul seperti itu, maka kita coba lagi. Kita masukkan yang benar sekarang. Excel and VBA tutorial. Klik OK. Nah, maka membuka page yang satunya seperti itu. Nah, tadi ketika saya mengetik password di sini, dia membentuk karakternya adalah bintang. Nah, ini ya. Bagaimana cara membentuk karakter bintang ini? Caranya adalah Anda klik di bagian text box ini ya. Lalu masuk ke properties, di bagian bawah sini cari yang namanya password char. Silakan diisi menjadi bintang. Tuh. Satu aja bintangnya ya, jangan banyak-banyak. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian coding, tombol login di bagian page 2. Nah, tadi ketika kita berhasil melakukan membuka di bagian page 2 menggunakan tombol OK, misalnya begini. Excel dan VBA tutorial, kita klik OK, maka kita ke sini. Nah, di sini ada tombol login nih. Jadi ini kita klik kalau misalnya kita sudah punya akun gitu. Nah, di sini perintahnya adalah begini. Kita klik dua kali tombol login, kita taruh aja tadi yang kita copy. Yes, salah. Nah, tadi. Nah, ini dia. Nah, ini perintahnya seperti ini aja ini. Jadi mi.multipage1.value sama dengan 0. 0 berarti kita kembali ke page pertama ini gitu. Berikutnya ada coding animasi tombol. Nah, jadi untuk tombol animasi ini ya, kita akan menggunakan animasi itu untuk menggerakkan tombol di sini. Nah, ini animasinya kita akan kasih untuk tombol yang di sini atau objek yang di sini ya. Di sini tadi sudah kita bahas, di sini namanya adalah on off 1, ada line 1. On off 2 ya, ini ada di sini line 2. On off 3 dan line 3 seperti itu. Nah, gimana perintahnya atau codingnya? Nah, di sini ada coding animasi tombol. Nah, di sini ada private sub button 1. Ya, di sini kita tinggal copy saja private sub button 1, kita copy. Kita copy, kita taruh di dalam codingnya ya. Saya taruh di bawah sini misalnya. Nah, ini adalah perintah untuk membuat animasi pada tombol 1 atau button on 1. Yang ini button on 1. Nah, ini button on off ya nanti. Nah, ini nanti kita akan panggil perintahnya. Jadi ini kita membuat perintah untuk pembuatan animasinya ya, bukan untuk dimasukkan dalam tombolnya, enggak. Ini untuk tombol 1. Nah, sekarang untuk tombol 2. Ini yang untuk on nanti ya. Sekarang yang off. Oke, nah. Jadi ini untuk yang tombol on-nya. Ini untuk yang off-nya. Saya jelaskan dulu untuk yang on-nya. Nah, di sini untuk on-nya, tombol on off 1 ya. Di sini adalah nama objek yang di sini. Nah, ini on off 1. Artinya di sini kodenya adalah on off 1 ini akan bergerak ke kiri ya, jadi left. Pergerakan ke kirinya itu akan disamakan dengan ukuran frame dengan nama line 1 ya, yang kita kurangi dengan ukuran di bagian tombol on off 1 itu. Jadi nanti dia pergerakannya itu akan menyesuaikan ya, ke sininya itu ke kanannya itu akan menyesuaikan dengan panjang line-nya ini.
Seperti itu. Nah, di sini di bagian bawahnya lagi ini ada on off 1.left sama dengan on off 1.left plus 0,25. Jadi dia bergerak ke kanannya itu akan kita kasih animasi dengan kecepatannya itu 0,25 seperti itu. Jadi pergerakan antara ke kiri ke kanannya kan kita kasih kecepatan 0,25. Kalau kurang cepat ya tinggal ditambahin di sini nanti ya. Terus di bagian bawah ada me.onoff1.caption. Jadi nanti ketika tombol itu ke kanan maka captionnya akan berubah jadi on. Ya, akan berubah menjadi on gitu. Cuman di sini untuk captionnya nggak kita tampilkan ya. Nggak kita tampilkan gitu. Nah, terus setelah dia ke kanan maka di bagian warna background dan warna huruf kita akan ganti dengan warna ini gitu ya. Nah, jadi itu penjelasannya. Ini yang on, sekarang yang off. Nah, kalau yang on tadi begini simbolnya. Kalau yang on sekarang begini. Jadi jika posisi dari tombol on off ini lebih dari di atas 0 ya, maka yang terjadi adalah nanti kita kembalikan lagi nih. Kita kembalikan ke posisi semula itu sebelah kiri. Ya, dengan captionnya adalah off dan warnanya kita ganti lagi seperti ini gitu. Ini untuk kombinasi warnanya. Mungkin itu penjelasan di bagian tombolnya ya, button on 1 dan button off 1. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang button on 1 dengan button off 1 itu untuk menggerakkan tombol yang ini. Ya, on off 1 ini. Nah, kita punya 3 ini, ada sisanya 2 sekarang, on off 2 dan on off 3. Nah, ini kita copy dari sini tadi. Nah, ini sama aja codingnya. Oke, sampai dengan on off. Nah, ini ya. Oke. Sampai dengan private sub button off 3 ya. Langsung kita taruh di bagian bawahnya sini. Oke, seperti itu. Simpan dulu. Nah, ini belum bisa digunakan karena belum kita hubungkan dalam sebuah perintah di tombol ya. Nah, sekarang kita masukkan nih. Di sini ada yang namanya tombol permission level ya untuk button 1 dan 3. Nah, ini baru kita buat perintahnya. Ini kita copy ya. Kita copy dari if sampai if. Kita copy. Lalu kita masuk ke formnya sini. Nah, ini kita klik 2 kali nih tombol ini. Klik 2 kali terus paste. Nah, ini untuk yang tombol on off 1 ya. Kita coba nih. Di sini keterangannya adalah jika on off 1 captionnya itu off, maka kita panggil yang on. Jadi kalau dia captionnya itu off, maka kita on kan dengan cara memanggil call button on 1, yaitu yang tadi nih. Nah, ini ya. Tapi selain itu, kalau dia itu off, maka yang kita panggil adalah button off 1. Jadi kalau dia itu posisinya adalah on, maka kalau kita klik lagi dia mati gitu atau ke kiri. Kita tes. Nah, seperti ini ya. Kita klik ke kanan, dia dengan warnanya berubah jadi biru. Kita klik lagi, berarti dia off gitu maksudnya. Nah, kita akan membuat juga di bagian yang tombol ini. Tinggal kita copy saja ini. Nah, ini. Klik 2 kali, taruh. Nah, seperti itu. Ini juga kita copy ya. Oh, and if-nya ketinggalan tadi. Ini yang untuk on off 3 ya. Kita copy juga. Nah, yang tadi kita kasih dulu and if. Itu ketinggalan tadi. Yang ketiga juga sama, taruh langsung. Oke, seperti itu. Nah, kita tes. Oke, sekarang kalau kita klik seperti ini ya dia geser semua kanan ya. Mentoknya sampai garis ini gitu. Karena yang tadi kita atur seperti itu ya. Oke, berikutnya. Di sini ada coding tombol create ya. Nah, di sini untuk create itu adalah tombol untuk memasukkan atau mendaftarkan username. Kita copy langsung. Buka di bagian create account sini, kita paste. Nah, di sini yang saya jelaskan adalah pertama di bagian atas ada dim data user as object. Ini kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan data nanti. Terus tempat itu kita buat di
sheet1.ring A1000 ya, .xl up. Terus di sini ini seperti biasa sudah sering saya jelasin ya. Ini adalah coding untuk membuat memastikan bahwa semua field sudah diisi ya. Lalu di bagian bawah ini adalah untuk mengisi field-fieldnya. Jadi dari 1,0 kita isi dengan txt username sampai dengan 1,3 kita isi dengan txt new password seperti itu. Nah, di sini yang penting lagi adalah di bagian di bagian if ini ya. Jadi ada if me.onoff1.caption sama dengan on. Jadi di sini penjelasan adalah kalau di sini nanti posisinya on ya, maka di bagian 1,4 akan diisi dengan true. Jadi 1,4 itu yang ini. Nah, ini. Jadi ini 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Oke. Makanya tadi di sini ini ada 1,0 txt username, 1,1 txt email sampai dengan 1,3 txt password. Jadi 1,0 ini untuk nama, kita isi dengan txt username. 1,1 ini untuk txt email sampai dengan txt password 1,3. Baru yang di bagian permission 1 ini kita isi dengan true apabila dia kondisinya on untuk captionnya, untuk tombol on off 1. Terus untuk tombol on off 1 ketika off, maka kita ganti jadi false. Jadi kalau dia on dia true, tapi kalau off jadinya false isinya itu. Terus untuk yang di bagian on off 2 atau permission 2 kita samakan dengan ini juga ya. Tinggal kita ganti aja nih on dan off. Nah, seperti itu. Di sini on, di sini off, di sini true, di sini false. Jadi kalau off false, kalau on true. Posisinya 1,5 ya, berarti yang ini. Ini juga mengikuti ya jadinya. Nah, berikutnya setelah data itu masuk, maka kita akan panggil lagi nih. Call button off 1, call button off 2, call button off 3. Button off 1, 2, 3 itu kita memanggil yang ini tadi. Nah, ini button off 1, terus off 2 sama off 3. Apa fungsinya? Kita akan kembalikan lagi posisi tombol ini ke samping kiri setelah kita berhasil mendaftarkan, gitu maksudnya. Kita coba ini ya. Saya daftarkan misalnya user 1, emailnya user Gmail, phone-nya saya ngawur, passwordnya misalnya 258, kita atur nih. Nah, dia hanya bisa mengakses nanti untuk employee dan produk. Kita klik tombol create account. Nah, maka di sini muncul user 1 ya, kita klik OK. Nah, maka di sini sudah terisi nih. True, true, false. Tadi ini nggak kita izinkan dan di sini dia balik lagi kembali ke seperti semula gitu. Oke, berikutnya sekarang di coding tombol login page. Nah, ini tombol login di page 1 ya, kita copy dulu. Nah, page 1 yang mana sih ya tadi ya? Nah, kita ada page 1, ada page 2, berarti page 1 yang ini login. Nah, ini dia loginnya. Kita klik 2 kali, kita taruh di sini. Oke. Nah, sini saya jelaskan adalah pertama di bagian set cari user ya. Jadi set cari user itu nanti kita akan gunakan untuk mengisi pada bagian ini, pada bagian mana tadi ini? Cari user. Nah, ini pada bagian txt check password. Jadi ketika nanti kita mengisi pada bagian username, jadi kita mengisi di bagian username sini ya dengan passwordnya. Kalau kita klik tombol login, maka di bagian txt password atau di bagian text box ini akan terisi dengan password aslinya ya. Jadi ini akan terisi dengan password aslinya, dan kita ngecek sekarang password aslinya itu sama nggak dengan password yang kita ketik gitu maksudnya ya. Kalau sama ya dia bisa login, kalau enggak ya dia nggak bisa login gitu. Oke, maka di sini ada perintah ya, set cari data, ada set data user gitu ya. Nah, untuk di bagian cari di bagian cari user itu kita akan isi dengan nama usernya. Apa yang kita masukkan tadi gitu. Di bagian teks passwordnya nanti akan diisi dengan password punya si nama yang kita ketik nanti. Terus di sini di bawah ada if me txt user jika kosong ya. Jadi kalau usernya kosong,
terus kalau passwordnya nggak diisi atau passwordnya itu nggak sama dengan password yang di sini, maka sini muncul keterangan username atau password salah, seperti itu. Loginnya untuk judulnya adalah loginnya error, seperti itu. Terus di bagian sebentar ini kayaknya nggak dipakai nih ya, kita hapus saja nih. Cukup pakai yang atas saja. Terus yang di bagian bawah sini ada call permission. Nah, call permission itu apa sih? Nanti saya jelaskan. Nanti setelah kita berhasil masuk ya, maka form loginnya kan ditutup gitu. Unlock itu menutup form ya. Terus kita akan memasukkan ya di dalam form kedua nanti, user form 2 ini, tepatnya di bagian LB user. LB user itu yang ini ya, nah ini. Nah, tepatnya di LB user akan kita isi dengan nama yang kita ketikkan di user txt user di sini. Jadi, nama yang kita ketikkan di sini nanti juga akan muncul di sini ketika loginnya itu berhasil gitu. Terus setelah kita masukkan, maka kita panggil user form 2. User form 2 itu yang ini kita panggil dengan cara user form 2.show seperti itu. Terus and if dan exit sub. Oke. Nah, setelah tadi kita selesai membuat perintah ini, di sini ada call permission ya. Maka di sini kita masukkan sekarang call permissionnya. Nah, ini private permission sub. Di sini keterangannya adalah coding permission untuk tombol pada form dan sheet menu ya. Ini kita copy. Kita copy lalu kita taruh di dalam coding tersendiri. Mana tadi? Nah, ini ya, kita taruh di bagian bawah sini biar dekat gitu. Nah, saya taruh sini. Oke, nah di sini ada permission sudah. Jadi ada call permission, panggil permission ini. Nah, apa fungsi permission ini? Ketika nanti dia dipanggil, maka dia akan pertama ya di bagian apa? Di bagian user form 2 comment button 1 ya. Di sini kalau misalnya jika pada apa sih namanya? Bentar ya. Nah, tadi, nah ini ya. Penjelasannya di sini. Oke, jadi di sini adalah perintah untuk mencari permission level yang tadi kita buat berdasarkan nama user. Ya, jadi di sini data txt user itu dapat dari nama usernya yang kita ketik di form login tadi. Jadi ketika di bagian cari user ini ya, pada bagian koordinat 0,4, berarti 0,4 itu adalah di sini kolom ke 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa A ini kolom ke 0? Karena kita mencarinya dari kolom A. Otomatis di sini A itu 0 nilainya. Maka di sini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 0,4 isinya apa? Jadi jika dia isinya adalah false, maka user form 2 comment button satunya kita false. Ya. Jadi di sini kalau di sini itu nilainya adalah false, ya ini 0,4 berarti yang ini, maka di comment buttonnya juga akan kita false, kita matikan. Karena dia settingannya false. Terus, ini di bagian user form ya, kalau Anda menggunakan menunya user form. Tapi kalau misalnya menggunakan menunya sheet, ya seperti ini perintahnya. sheet2.commentButton2.enable sama dengan false. Sheet 2 itu dapat dari sini. Nah, ini sheet menu, ya sheet 2. sheet2.commentButton 2.enable sama dengan false, berarti yang ini. Nah, ini comment button 2. Kita cek nih dengan cara masuk ke developer, hidupkan dulu design mode-nya ya. Klik, terus kita klik. Nah, ini comment button 2. Oke, itu. Nah, berikutnya di bagian bawahnya pun juga sama ya. Ini tinggal kita copy aja dari sini. Ya, ini hasil dari copy ini. Kopian ya. Nah, ini untuk 0,5 itu yang tadi. Nah, ini 0,5, 0,6 gitu. Kodenya sama saja. Nah, ini jadi kalau 0,5 dia false, maka comment button 2 untuk di bagian formnya juga false, di bagian sheet juga false. Comment button 2, kalau dia enable berarti true, dia true juga. Yang ke-6 jika dia false, berarti yang ke-6 itu yang ini tadi ya. Nah, ini. Jadi kalau dia false, maka di bagian comment buttonnya juga ini ya, juga false dan false gitu. Selain itu dia true, kayak seperti itu. Berikutnya
Nah, ini coding tombol exit. Nah, ini kita copy, kita letakkan di sini. Form 1 pertama di exit sini ya. Oke, kita taruh langsung. Terus di bagian page 2 juga kita taruh exit ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kita akan cek. Ya, kita akan coba. Kita login nih. Nah, di sini untuk loginnya atau kita daftar dulu ya. Tadi udah daftar tadi ya. Kita daftar lagi coba. Misalnya user 2, emailnya user 2 Gmail, phone-nya saya ngawur, passwordnya 789. Kita hidupkan employee, terus product atau report. Nah, jadi ini yang mati. Kita klik tombol create account. Oke, data bersih tambah, klik OK, maka masuk ke sini. Ya, jadi true, false, true. Nah, setelah kita login nih, kita klik tombol ini login. Nah, di sini kita ketik. Di sini misalnya user 2 dot, kok user 2 dot sih. Terus di sini langsung passwordnya adalah 789. Kita klik login. Nah, maka di sini tombol button 2-nya ini mati. Yang hidup adalah tombol button 1 dan button 3 sesuai dengan ini. Permission 1 true, permission 2 true, seperti itu. Nah, di sini muncul juga usernya ya, user 2 namanya. Kita klik tombol logout ya, ini nanti belum ada perintahnya ya. Kita klik tombol logout, nanti dia kembali ke form loginnya. Nah, di sini kita akan hidupkan tombol logoutnya. Kita ketik perintah unload me, terus user form 1.show. Oke, nah seperti itu. Terus kita akan coba lagi ya. Kalau saya jalankan langsung di sini, klik logout, nah dia kembali ke sini. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya ya, di bagian sheet-nya sekarang. Bagian sheet-nya sini ya. Ini kita akan cek. Nah, ini dia juga ada tombol logout-nya ya. Untuk tombol logout di bagian sini kita akan buat sendiri codingnya dengan cara masuk developer, terus pilih design mode. Ini kita klik 2 kali. Nah, coding seperti ini dia ya. Codingnya itu sheet2.rank A7 titik 2 sama dengan kosong ya, seperti itu. Ini fungsinya adalah ketika nanti kita klik tombol logout, maka di sini dia dikosongkan seperti itu. Terus di bagian sini ada sheet2.ring comment button 2 sama dengan true, berarti di bagian sheet 2 ini ada tombol ya, tombol ini namanya nih. Ini comment button 2, comment button 3, comment button 4, seperti itu. Jadi kalau ini kita klik, saya jalankan, maka dia mengembalikan ke seperti semula dan membuka lagi form loginnya seperti itu. Nah, ini jadi saya membuatnya dua menu ya, dua menu utama dari sheet dan dari ini dari apa namanya user form. Jadi silakan dipilih aja mana yang Anda gunakan. Kalau misalnya Anda menggunakan sheet, maka di bagian tombol sini ya. Nah, di bagian tombol sini ada call permission ya. Jadi kalau menggunakan menunya adalah sheet, ini nggak usah dipakai ini. Nah, ini hapus saja ini. Yang user form, terus user form ini dihapus saja kalau menggunakan sheet. Tapi kalau menggunakan form, maka sheetnya nggak usah dipakai, ini dihapus sheetnya. Sheet dihapus, seperti itu. Oke, nah di sini tadi sudah saya jelasin di bagian sini ya. Nah, kalau sudah saya jelaskan, mungkin kita akan coba langsung ya, kita akan tes. Kita akan buat modul sekarang. Insert modul. Nah, modul ini kita gunakan untuk membuka form otomatis. Saya kasih nama menjadi modul buka. Oke, kita buat perintah di sini. Sub open form. Kita ketik
bukan ya, sub spasi auto underscore open. Oke, begini perintahnya. Jadi perintah ini kita akan otomatis membuka form secara otomatis ketika file dibuka ya. Nah, di sini yang dibuka pertama kali adalah di bagian form login ini ya. Kita buat perintahnya. Di sini user form 1.show. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini kita akan coba kita tes. Nah, terbuka sudah ya. Jadi nanti ketika dijalankan pertama kali maka langsung formnya terbuka. Nah, karena ini sebagai form menu utama, form login, maka ini nggak boleh hidup. Ya, kita matikan tombol X-nya ini dengan cara klik 2 kali user formnya, terus di bagian prosedur pilih yang query close. Kita buat perintah if close mode ya sama dengan 0 dan cancel sama dengan true. And if, oke, seperti itu. Jadi kalau kita jalankan, nah ini ditutup nggak mau. Jadi harus lewat exit seperti itu. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya di sini kita akan mematikan fitur tombol ini ya. Jadi kita klik di UI multipath-nya, klik lagi di garisnya sini, Anda matikan di bagian stylenya ya, pilih none. Nah, seperti itu hasilnya ya. Nah, jika sudah selesai kita simpan dulu, lalu kita coba ya. Kita coba jalankan misalnya, kita klik tombol exit. Oke ya. Nah, kita coba sekarang. Nah, otomatis dia terbuka ya. Di sini dia nggak bisa diklik. Nah, jika nggak bisa diklik, di sini kita daftarkan nih. Klik create account ya. Kita masukkan passwordnya tadi adalah Excel and VBA tutorial. Kita klik OK. Nah, maka dia muncul seperti ini untuk mendaftarkannya. Kita isi sini misalnya Erwin admin, email misalnya Erwin Gmail, phone-nya ngawur, passwordnya misalnya 654, ini juga sama 654. Terus untuk permission levelnya misalnya hanya untuk melihat di bagian report. Klik create account. Oke, di sini dia sudah berhasil. Kita kasih nama Erwin admin tadi ya, dengan password 654 tadi. Kita klik tombol OK. Nah, sekarang login. Nah, kita masukkan tadi Erwin admin, passwordnya 654. Klik login. Nah, maka di sini sudah muncul menu utama ya, dengan tombol aksesnya hanya yang diizinkan button 3 ya di bagian sini. Di sini pun juga sama ya, button 1, button 2 dia mati gitu. Oke. Baik, demikian teman-teman ya untuk tutorial pembuatan form form login ya, dengan desain UI plus dengan fitur on off ya. Untuk on off-nya kita menggunakan sliding ya, supaya lebih menarik, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.